Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di video Krasava Auto kali ini. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada. Dan semoga rahmat kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua. Dilindungi dari wabah penyakit COVID yang saat ini sedang melanda dunia. Nah, teman-teman, di video kali ini saya tidak ingin menawarkan ataupun mereview unit mobil dan juga tidak menyajikan proses hunting atau perburuan mobil, tapi di video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips cara untuk kita mengecek mobil matic ya. Jadi apabila mungkin teman-teman ingin membeli mobil yang bertransmisi matic, nah berikut ini saya ingin berikan tipsnya. Kenapa? Karena memang bisa dibilang selama ini 60-70% konsumen yang membeli mobil dari saya itu semuanya matic. Hampir 60%-70% itu matic. Ya, teman-teman. Jadi kalau dulu mungkin stigmanya mobil matic itu bengkelnya sulit apabila nanti rusak, kemudian juga spare partnya atau perbaikannya mahal. Nah, kalau sekarang stigma itu sudah mulai bergeser ya, karena memang sudah banyak bengkel-bengkel khusus matic, dan juga untuk melakukan perawatan matic itu juga hampir semua bengkel sekarang bisa ya teman-teman. Nah, apalagi untuk kota-kota yang memiliki kemacetan yang parah seperti Jakarta ini, transmisi matic itu tentunya sangat bisa dibilang sangat nyaman ya digunakan di kota-kota yang memiliki kemacetan yang terbilang parah. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengecek mobil yang memiliki transmisi matic supaya mungkin ya kita nggak kejeblos lah ya, nggak kemudian baru beli lalu sudah masuk bengkel dan mengeluarkan biaya perbaikan yang tidak bisa dibilang sedikit ya teman-teman. Oke, yuk kita sekarang cek keluar. Kebetulan mobil yang saya gunakan ini adalah mobil saya sendiri, Honda Freed. Tapi pengecekan yang kita lakukan ini berlaku umum ya. Jadi tidak hanya untuk Honda Freed, tapi juga mobil-mobil yang lainnya transmisi matic. Oke, yuk sekarang kita keluar. Sudah berada di depan mesin si Honda Freed. Ini pastikan ya teman-teman ya, mesin itu harus dalam kondisi benar-benar dingin ya, benar-benar dingin, belum pernah dipanaskan. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan pengecekan mobil second dan transmisi matic, itu minta kepada si penjual untuk jangan memanaskan terlebih dahulu mobilnya. Setelah kita pastikan mesin dalam kondisi dingin, kita lakukan pengecekan oli, kondisi oli matic itu lewat stick olinya. Kalau untuk Freed ini posisinya itu ada di sebelah kiri dari mesin ya teman-teman, dan saya rasa sih hampir semua mobil juga posisinya dia ada di sebelah kiri. Jadi ini mesinnya dan itu di sebelah kiri di bagian bawah. Nah itu ya teman-temannya, kelihatan ya, itu adalah posisi stick oli transmisinya. Oke, sebentar kita cabut dulu untuk kita lihat kualitas si oli maticnya. Nah ini oli maticnya teman-teman ya, warnanya ini masih merah. Ini menandakan kualitas si oli maticnya itu masih bagus. Kalau kualitasnya atau sudah minta pergantian itu biasanya warnanya sudah hitam atau putih, itu menandakan dia sudah kemasukan air. Jadi itu harus segera diganti ya teman-teman. Dan pastikan juga kalau olinya itu volumenya itu sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Dalam hal ini harus dalam posisi
full ya teman-teman ya. Dalam hal ini harus dalam posisi yang full. Oke, setelah kita melakukan pengecekan, kita lanjutkan dengan mengolong. Jadi jangan pernah malas untuk mengolong ya teman-teman ya, untuk kita lihat apakah ada kebocoran. Karena si matic tadi sticknya atau dipsticknya itu ada di sebelah kiri mesin, maka yang kita perhatikan adalah di bagian kolong itu adalah yang bagian sebelah kiri. Kita lihat apakah ada kebocoran. Itu ya teman-teman ya, kita pastikan bahwa kolong dari mesin itu juga harus kering, artinya matic oli matic tidak ada yang bocor. Setelah kita lakukan pengamatan secara fisik seperti ini, selanjutnya tahap selanjutnya itu kita masuk ke kabin mobil dan kita mulai coba si transmisi maticnya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kabin. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kemudian, ini transmisi maticnya. Kita pindahkan ke R. Tidak ada sentakan ya, teman-teman ya. Dan langsung kita lepas remnya. Nah, dia langsung jalan ya tanpa kita harus gas. Kemudian kita netralkan, kita pindah lagi ke transmisi selanjutnya yaitu drive atau D. Tidak ada hentakan juga. Kemudian kita lepaskan remnya. Ya, dia langsung jalan ya teman-teman ya. Jadi tanpa perlu kita gas, itu dia sudah langsung jalan, tidak ada jedanya. Oke, selanjutnya kita coba untuk test drive ya. Ini semua giginya harus kita coba. Ini tadi D, sekarang kita ke gigi 2. Kita lepaskan remnya. Ya, dia langsung jalan juga. Tanpa hentakan, tanpa sentakan, tanpa jeda juga. Dia langsung berjalan. Kita pindahkan ke 1 ya, teman-teman. Dan dia juga langsung berjalan tanpa hentakan, tanpa ada jeda. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke D. Kita sudah ke D ya teman-teman ya. Ini mobil tidak saya gas, dia jalan sendiri seperti ini. Ini menandakan bahwa matic mobil itu dalam kondisi baik ya, tidak ada trouble. Pada saat kita test drive seperti ini, kita juga harus merasakan ya teman-teman, bagaimana perpindahan si maticnya. Nah, kita rasakan, nah ini dia berpindah, sudah tidak ada sentakan sama sekali, masih halus. Ini mobil tahun 2011, berarti umurnya sudah 10 tahun dan dia maticnya, hentakannya juga masih halus, tidak ada ngejeduk ya teman-teman ya. Kita terus gunakan seperti ini sampai kita rasakan perpindahan si maticnya itu. Kalau perlu kita naikkan kecepatannya biar kita bisa merasakan semua perpindahan giginya.
supaya kita tahu apakah perpindahannya itu bagus ataukah dia pada gigi tertentu itu loss atau nahan. Karena memang saya pernah merasakan ya, pernah mencoba pada saat kita gunakan dalam kecepatan rendah itu perpindahannya bagus teman-teman, dari satu ke dua ibaratnya kalau di manual seperti itu ya, itu bagus. Tapi pada saat saya naikkan kecepatan itu dia nahan kalau di manual itu di gigi 3, jadi dia nahan tidak mau berpindah. Nah ini trouble. Jadi memang harus sebisa mungkin maticnya dicoba dalam waktu yang agak lama dan jangan di kecepatan yang rendah terus. Coba di kecepatan yang agak tinggi biar perpindahan si maticnya kita bisa rasakan semuanya, apakah bagus, apakah ada gejala nahan atau ngejeduk ya teman-teman ya. Oke, ini kalau mobil yang saya gunakan ini maticnya masih bagus semuanya, tidak ada hentakan, tidak ada jeda, tidak ada apa ya, kalau bisa dibilang lemot gitu ya. Ini masih responsif gitu ya teman-teman. Itu cara untuk melakukan pengecekan matic mobil bekas. Jadi jangan sampai pada saat kita baru beli kemudian tahu-tahu kita sudah harus perbaikan matic, dan biayanya itu kan nggak murah ya teman-teman ya. Oke, nah ini pada saat kita berhenti dan kita ingin melakukan mundur seperti ini ya teman, pastikan kondisi mobil itu sudah benar-benar berhenti. Kemudian baru kita masukkan ke transmisi R atau reverse atau mundur. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Pada saat kita ingin parkir, membutuhkan maju dan mundur, pastikan kondisi mobil sudah benar-benar berhenti, baru kita lakukan perpindahan giginya. Oke. Dan pada saat kita berhenti ingin parkir, pastikan mobil sudah berhenti, benar-benar berhenti. Kita netralkan, masih dengan posisi kita tekan rem, lalu kita pasang rem tangan ya teman-teman ya. Setelah rem tangan kita pasang, baru kita posisikan mobil itu di P seperti itu. Dengan pemakaian yang benar seperti ini, maka dipastikan matic mobil yang kita miliki itu akan awet, tidak cepat rusak, tidak muncul gejala-gejala ngejeduk. Seperti misalkan umumnya kalau kita terburu-buru lalu mau parkir, itu kita mobil belum terlalu benar-benar berhenti, kita sudah pindah gigi. Nah ini bahaya teman-teman, karena itulah yang bisa menyebabkan pada akhirnya nanti itu transmisi itu ngejeduk ya. Lalu tips selanjutnya, apabila kita berhenti nih di lampu merah misalkan, dalam atau mungkin di kemacetan yang agak panjang gitu ya, di atas 5 detik ya teman-teman, pindahkan transmisinya itu ke netral teman-teman, jangan selalu di D. Karena kalau matic itu posisinya di D, ini koplingnya nanti akan cepat habis, karena walaupun dia tidak jalan, itu kopling di dalamnya itu tetap berputar, tetap bekerja. Itu yang membuat kopling matic itu cepat aus, cepat rusak, dan akhirnya kita harus ganti. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara pemakaian matic yang baik? Dalam hal ini penggunaan si gigi-giginya ini. Kalau D itu posisi drive, itu kita mengemudi secara normal, dalam artian dari kecepatan 1 sampai 5 atau kecepatan 1 sampai 4 itu ya teman-teman. Nah, dalam kondisi menanjak, stop and go, dan mungkin kapasitas kita penuh, gunakan di transmisi 2 ini ya. Ini apa? Biar mobil kita memiliki
tenaga yang baik untuk posisi menanjak itu. Si maticnya juga tidak bekerja terlalu keras untuk posisi jalan menanjak dan macet. Apabila tanjakannya itu curam dan bebannya juga berat, kita bisa gunakan gigi transmisi satu ini ya teman-teman ya. Nah, jadi penggunaannya seperti itu. Jadi D ini kondisi normal. Ini bisa dikatakan loss ya, kecepatannya dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 4 ini loss. Dan apabila kita membutuhkan power untuk tanjakan dan mungkin kita kapasitas penumpangnya juga penuh, bisa gunakan yang 2 atau 1 ini. Satu ini apabila tanjakannya kita rasakan misalkan di mana ya, puncak, terus macet, stop and go, kondisi penumpang kita penuh, kita bisa gunakan yang 1 ini. Nanti apabila sudah lancar, bisa kita naikkan ke 2 atau ke drive. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk penggantian oli matic itu setiap 30.000 sampai 40.000 kilometer. Ingat penggantian ya teman-teman ya. Jadi bedakan antara penggantian dengan flush. Kalau penggantian itu yang diganti adalah oli yang ada di carter oli maticnya. Jadi butuhnya itu hanya sekitar 3 sampai 4 liter oli matic. Tapi bila kita melakukan flushing oli matic, itu yang dikuras atau kuras matic kita sebut ya, itu yang dibuang adalah keseluruhan oli di sistem transmisi maticnya. Oleh sebab itu dibutuhkan jumlah oli yang juga lebih banyak gitu ya teman-teman ya, sekitar 12 liter, dan biayanya pun juga lebih mahal tentunya. Nah, kapan kita lakukan flushing? Itu apabila kita merasakan performa matic kita sudah menurun. Jadi kalau saya analogikan dengan oli matic yang baru, performa matic kita itu 100%. Kemudian karena penggunaan menurun ke 60%. Kita lakukan penggantian oli matic, itu akan meningkatkan performa matic kita ke 80%. Lalu kita lakukan penggunaan dan performa matic kita turun ke 40%. Lalu kita lakukan penggantian, itu akan mengembalikan performanya ke 60%. Nah, apabila kita ingin mengembalikan performa si matic 100% lagi, kita lakukan flushing oli matic. Jadi begitu ya teman-teman ya, perbedaan antara ganti oli matic dan flushing oli matic. Kalau saya sendiri melakukan penggantian oli matic itu sekitar setiap 30.000 km ya teman-teman ya. Karena memang Jakarta ini kan jalannya macet, stop and go. Jadi ya walaupun jaraknya pendek, tapi terkadang membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu otomatis ya mempengaruhi juga kualitas si oli maticnya. Jadi saya lakukan penggantian oli matic itu setiap 30.000 km. Untuk flushingnya kapan? Kalau saya sendiri flushing oli matic itu di mobil saya sebelumnya itu pada saat dia mencapai 70.000 atau 80.000 km itu. Tapi ya itu juga tergantung dari kondisi di lapangan, tergantung juga teman-teman yang merasakan sendiri performa maticnya seperti apa. Tapi yang lebih penting adalah lakukan ganti oli matic secara rutin. Nah, begitulah teman-teman cara untuk melakukan pengecekan transmisi mobil matic, sekaligus juga tips-tips cara menggunakan transmisi matic untuk sehari-hari. Oh iya teman-teman, penggunaan matic tadi pada saat mesin dingin itu tidak saya sarankan untuk dilakukan setiap hari ya.
Jadi hanya untuk melakukan pengecekan. Jadi pada saat mesin dingin lalu kita langsung masukkan ke posisi R atau D atau langsung kita pakai jalan, itu tidak saya sarankan. Itu saya lakukan hanya apabila saya melakukan pengecekan mobil-mobil bertransmisi matic. Jadi bukan untuk setiap hari begitu saya nyalakan mesin langsung saya masukkan ke drive dan saya jalan. Disarankan panaskan mesin terlebih dahulu sebelum kita menggunakan maticnya. Supaya apa? Supaya matic dari mobil kita itu bisa awet, bisa tahan lama, tidak cepat rusak, tidak cepat aus. Oke teman-teman, demikian video Krasava Auto kali ini. Semoga apa yang sudah saya sajikan, saya berikan ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.